Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samii'in 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Iwan rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari pertama kita siam di bulan Ramadan. Satu kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah siam di Ramadan 1441 Hijriah ini. Semoga semangat yang kita bawa di awal Ramadan ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti berakhirnya bulan Ramadan, satu bulan ke depan. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian fikih siam. Kita memasuki bagian yang ketujuh, berarti kajian yang ketujuh selama menyambut bulan Ramadan beberapa hari yang lalu, dan kita lanjutkan hari ini. Pembahasan kita adalah bagaimana hukum berkumur dan berintinsyak ketika berpuasa. Dalam keadaan tertentu, seorang melakukan intinsyak, yakni masukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Seseorang juga melakukan berkumur ketika berpuasa, biasanya ketika seseorang berwudu. Bolehkah melakukan berkumur dan berintinsyak padahal seseorang sedang berpuasa? Dalam buku Mausu'ah Fiqhul Islam, pada jilid yang pertama halaman yang ke-173, boleh hukumnya seseorang melakukan kumur atau intinsyak selama tidak berlebihan. Adapun jika dia melakukan intinsyak, jika dia melakukan berkumur tadi secara berlebihan keadaannya, maka hukumnya adalah makruh, seperti dijelaskan dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah pada volume yang ke-28 halaman yang ke-71. Iwannya rahimakumullah, mana dalil diperbolehkannya seseorang boleh berkumur, boleh berintinsyak sekaligus intinsar? Adalah hadis Abu Dawud nomor 2366. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baligh fil intinsyaki illa an takuna shaiman." Baligh fil istinsyai illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian ketika melakukan intinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya, tentunya ketika dia sedang berwudu atau tidak berwudu, illa an takuna shaiman, kecuali jika kalian sedang berpuasa. Maka kalau berpuasa boleh untuk kehati-hatian ambil air kemudian masukkan seperti ini. Jadi cukup dibersihkan tanpa menghirup ke dalam. Meskipun kita hirup ke dalam, jika tidak berlebihan, secara fikih hukumnya boleh. Namun biasanya ketika zuhur dan asar di bulan Ramadan, kami lebih cenderung memilih cara membasahi kedua telunjuk dan jempol kemudian masukkan ke hidung kita seperti ini. Tidak disedot seperti itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu bagian dari berlebihan. Meskipun kalau kita bisa mengukur, kalau melakukan tadi mengeluarkan, tidak sampai dalam taraf berlebihan, itu hukumnya boleh. Yang makruh adalah jika dia berlebihan melakukan kumur
melakukan intinsyak, ya, padahal mereka sedang berpuasa. Tuhan rahimakumullah. Oleh karena itu, kami lebih cenderung memilih cara nempelkan dua jari, ya, telunjuk dan jempol, dibasahin, kemudian ya, masukkan ke gendong seperti ini, ya, sebanyak ya 3 kali, ya, itu sudah cukup, ya, ketika dia sedang melakukan, ya, wudu dan dia sedang berpuasa siang hari di bulan Ramadan. Adapun di salat subuh, maghrib dan isya, maka gunakan hadis ini, balik fil intinsya, ya, bersungguh-sungguhlah kalian memasukkan air ke dalam hidung kalian. Kemudian pembahasan yang kedua pada sore hari ini, bagaimana hukum mencicipi makanan. Ya, biasanya ini berlaku bagi ibu-ibu, ya, karena dia sedang masak, dia sedang nyayur, ya, membuat makanan, membuat adonan, kadang harus mencicip makanan, ya, untuk mendapatkan komposisi makanan yang lezat. Bolehkah hal tersebut? Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, terdapat dalam riwayat Musannafat Ibnu Abi Syaibah nomor 9277, ya. Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa ayyadhu qal khalla abi syai'a ma lam yadhul halqahu wa huwa shaimun. Ya, tidak mengapa seseorang sedang berpuasa mencicipi cuka atau makanan yang semisal dengannya malam yadkhul halqahu wa huwa shaim, selama tidak masuk di kerongkongan, ya. Jadi ketika seorang ibu harus atau terpaksa kudu mencicip makanan yang akan dia hidangkan, boleh. Jadi dengan cara tempelkan di lidah saja, setelah ketahuan kurang asin atau terlalu manis atau yang semisal, dia membuangnya, tidak menelannya. Yang membatalkan puasa adalah jika dia masuk ke kerongkongan. Ini yang pertama. Boleh mencicip makanan, ya, dengan catatan, ya, hanya di lidah, tidak masuk ke kerongkongan. Ini yang pertama. Yang kedua, jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, jangan sampai kita nyicip sayur, ya, 1 mangkok. Nah, ini bukan mencicip lagi, ya, tapi sudah, ya, berbuka. Ya. Jadi di ujung lidah atau bagian lidah saja. Setelah ketahuan rasa makanan yang sedang dia masak, langsung diludahkan kembali, langsung dibuang kembali. Nah, itu hukumnya boleh secara fikih berdasarkan perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dengan catatan tidak masuk ke tenggorokan. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan bahwa Imam Ahmad berkata, aku lebih suka menghindar mencicipi makanan, namun kalau terpaksa dikerjakan tidak mengapa. Ya, Imam Ahmad bin Hambal, beliau lebih memilih pendapat ihtiyat, kehati-hatian. Ya, beliau lebih cenderung tidak membolehkan, hanya jika terpaksa harus melakukannya itu diperbolehkan. Dan saya kira ini pendapat yang kami pilih, ya, boleh hukumnya. Termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan hukum asalnya adalah tidak boleh, karena apapun yang menempel di lidah yang memberikan rasa itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat, ada keperluan, maka hukumnya boleh. Jadi perkataan Ibnu Abbas, perkataan Imam Ahmad, perkataan Ibnu Taimiyah rahimahumullah, ya, radhiyallahu anhuma, ya, ini menjadi hujjah kepada kita bahwa bolehnya seseorang mencicip makanan, ya, jika memang itu dibutuhkan, selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua, tidak terlalu banyak makanan yang dikonsumsi atau yang dicicip. Namun jika ibu-ibu sedang masak, kemudian dia punya seorang putri yang sudah faham tentang masakan, dia sedang tidak berpuasa karena kondisi haid atau nifas misal, maka lebih baik anak putri kita ini yang kita minta untuk mencicipi, bukan ibu yang masak tadi. Kami ulangi, jika seorang ibu punya seorang anak, ya, anaknya ini sudah faham rasa makanan,
sudah tahu komposisi makanan, kurang bumbu A, kurang bumbu B, kurang bumbu C, sementara dia tidak berpuasa karena mungkin haid atau nifas, maka biarkan anak ini yang mencicipinya. Mengapa? Karena sudah ada pengganti dari sang ibu tadi. Kecuali kalau misalnya seseorang tadi tidak ada orang lain yang bisa mencicip makanannya, boleh dengan catatan tidak melebihi kerongkongan, yang kedua tidak berlebihan dalam mencicipinya. Kalau kita mencicipnya sampai 1 mangkok, wah ini batal puasa kita. Apalagi nyicip rendang sampai 3 potong, wah ini batal puasa kita. Taib. Kemudian yang ketiga pada sore hari ini, bagaimana hukum menelan ludah dan sisa makanan yang di mulut? Bolehkah seseorang menelan ludah? Jawabannya boleh, dengan catatan tidak keluar dari atau tidak dikeluarkan dari rongga mulutnya kemudian ditelan kembali. Jadi misalnya nih, kita sedang haus sedang panas kemudian minum. Seperti itu hukumnya boleh. Seperti itu hukumnya boleh. Tapi kalau naudzubillah di mangkok kita keluarkan cuy seperti itu, kemudian kita minum kembali, maka batal puasanya. Jadi yang menjadi acuan boleh tidaknya menelan ludah jika belum keluar dari rongga mulut, itu boleh. Tapi jika sudah dikeluarkan dari rongga mulut kita, ditampung di satu tempat, kemudian dimasukkan kembali, itu hukumnya batal. Karena yang dimaksud dengan pembatal puasa adalah jika sesuatu dituangkan dari luar mulut. Kalau itu mulutnya, ludah tadi, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Adapun menelan sisa makanan yang masih terselip di gigi, termasuk jumlahnya sedikit, kedudukannya sama seperti ludah, dengan catatan dia tidak menyengaja. Ini keterangan dalam Sahih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu. Jadi sisa makanan itu hukumnya jika dia kecil dihukumi seperti menelan ludah. Maksudnya boleh. Dengan catatan dia tidak sengaja meninggalkan makanan di giginya. Tadi pagi sahur kita pakai rendang, kita pakai daging malbi, kita pakai sop. Kemudian selesai sahur, sebelum berwudu, dia sebelum sholat subuh, dia menyengaja tidak gosok gigi. Sengaja dia tinggalkan daging tadi di gigi. Nanti lumayan sebelum zuhur bisa untuk, orang Jawa ngomong biasanya mentong seperti itu dia sengaja tinggalkan itu dan dia nanti telan di siang hari, maka batal puasanya. Kenapa? Karena dia menyengaja tidak membersihkan sisa makanan. Tapi kalau dia tidak menyengaja meninggalkan makanan tadi, memang sudah ada dan halus keadaannya, maka dia boleh hukumnya. Namun jika memang kita kerasa kemudian kita keluarkan juga diperbolehkan. Tapi kalau kita telan selama tidak menyengaja disisakan, selama menyengaja untuk serep Ikhwani rahimakumullah, jadi ini menelan ludah. Hukum menelan ludah hukumnya boleh selama dia masih di rongga mulut, belum dikeluarkan. Kalau sudah dikeluarkan, ditampung di satu tempat, dimasukkan lagi, maka hukumnya batal. Dia dihitung seperti meminum air biasa. Kemudian berikutnya, bagaimana jika gusi berdarah, kemudian darahnya tertelan oleh orang yang berpuasa? Jadi karena mungkin giginya ada masalah,
ya, kemudian mengeluarkan darah di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana status puasanya? Apabila gusi yang seseorang berpuasa berdarah lalu bercampur dengan ludah namun tidak sampai masuk ke dalam perut dan hanya sampai di kerongkongan, maka menurut Hanafiyah puasanya tidak batal. Mengapa? Karena itu sesuatu yang sulit untuk dihindari. Ini pendapat yang pertama. Ya, jadi ketika seseorang ya sedang berpuasa, kemudian gusinya mengeluarkan darah, darahnya tertelan bersama dengan ludah, ya, menurut Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah, puasa mereka tidak batal selama darah tadi hanya sampai di kerongkongan, ya, tidak sampai ke perut. Biasanya ini terjadi karena jumlah darahnya sedikit. Namun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tertelannya ludah yang bercampur dengan darah dapat membatalkan puasa. Ini pendapat yang kedua. Ya, jadi darah dari gusi yang keluar, ya, kemudian tertelan, ya, dengan, ya, ludahnya, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu hukumnya batal. Mengapa? Karena dia terhitung najis. Ya, jadi mazhab Abu Hanifah, ya, itu memilih pendapat tidak, karena dia sesuatu yang sulit untuk dihindari. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah batal, ya, karena itu termasuk dari najis. Dari dua pendapat ini saya memilih pendapat, ya, untuk kehati-hatian lebih baik kalau memang dia darah keluar dari gusinya, sebaiknya dikeluarkan, jangan ditelan. Berarti saya memilih pendapat yang kedua, yakni mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Jadi ketika terasa gusinya berdarah, langsung cari air, berkumur, dan dimuntahkan, dibersihkan sebersih-bersihnya. Ya. Nah, setelah dia berkumur kok tetap keluar sedikit, tertelan, ya, semoga Allah mengampuni kita, karena itu termasuk perkara yang sulit dihindari. Ini berarti pendapat dari, ya, Hanafiyah. Ya, jadi saya lebih cenderung sengaja menelan darah dari gusi, itu hukumnya batal. Ya, jadi kalau sudah terasa gusinya berdarah karena, mohon maaf, sedang sakit gigi, maka dikumur saja. Setelah dikumur dibuang. Nah, setelah tertelan sedikit, insya Allah tidak mengapa, karena itu bagian yang sulit dihindari ketika seseorang sedang berpuasa, ya, karena kan dia darah sifatnya cair, ya, maka sulit untuk dihindari. Berikutnya, apa hukum menelan dahak? Ya, kalau tadi menelan ludah boleh, ya. Kalau menelan dahak, ya, ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa menelan dahak tidak membatalkan puasa, sebab dahak keluar dari kepala sedangkan ludah dari mulut. Ya, jadi ini pendapat yang pertama, ya. Yakni, maaf ya, saya ulang. Pendapat yang pertama, menelan dahak dapat membatalkan puasa. Ya, saya ulangi, pendapat yang pertama, ya, menelan dahak itu bisa membatalkan puasa. Karena dahak itu tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan dengan ludah. Kalau ludah itu keluarnya dari mulut, kalau dahak itu dari kepala. Sehingga sesuatu yang keluar dari selain mulut kok dia telan, maka hukumnya adalah batal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa menelan dahak tidak membatalkan puasa. Apabila orang yang berpuasa menelannya tidak harus mengqadha puasanya. Sebab dahak, ya, adalah sesuatu yang biasa berada di mulut dan berasal dari tubuh. Ya, ini terdapat dalam kitab Al-Mughni, ya, karangan Ibnu Qudamah.
Namun dalam kitab Mausu'ah ya al-fiqhiyah ya al-islami ya, atau Mausu'ah fiqhiyah Islam, dikatakan karena dahak itu sesuatu yang menjijikkan, sebaiknya dibuang ya, tidak di. Jadi saya lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga ini. Ya, pendapat yang pertama memang dia mutlak batal karena dahak itu keluar dari kepala bukan dari mulut. Ya. Itu ya, minum dahak, menelan dahak itu tidak batal karena dahak itu hal yang biasa di mulut. Pendapat yang ketiga, dibuang saja. Ya, karena dahak itu kotoran. Dahak itu kotoran. Ini yang terdapat dalam Mausu'ah Fiqh Islam. Saya lebih cenderung memilih yang ketiga. Ya, jadi dibuang saja. Ya, baik itu kita memilih membatalkan atau tidak, dibuang. Kenapa? Karena dahak itu suatu kotoran dan sifatnya menjijikkan. Antum paham ya dahak? Ya, nanti di searching saja ya. Dahak itu apa? Yang jelas dahak ya beda dengan ludah. Ya. Dahak itu beda dengan ludah. Jadi hukumnya saya lebih cenderung dibuang saja, tidak usah ditelan. Kalau memang ditelan, ya ada sebagian ulama yang mengatakan tidak masalah, ya, karena itu bagian dari mulut, sesuatu yang biasa di dalam mulut. Itu adalah pendapat dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ya, tapi misalnya dibuang karena itu sesuatu yang menjijikkan, ya itu lebih utama. Jadi dahak itu dibuang lah ya. Masih banyak ya makanan lain yang bisa kita konsumsi. Berikutnya, bagaimana hukum menghirup debu atau yang semisal? Ya, hukum menghirup debu atau yang semisal. Menghirup debu, serbuk tepung, atau sesuatu yang sulit untuk dihindarkan, ya, sesuatu yang sulit dihindari, maka hukumnya tidak membatalkan puasanya. Ini dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Jadi sesuatu yang sulit dihindari, ya, seperti debu yang berterbangan, ya, seperti tepung atau balang halus yang lainnya, ya, itu tidak membatalkan puasa kita. Mengapa? Karena itu sesuatu yang ya sangat halus, sangat sulit untuk dihindari. Adapun jika membiarkan mulut atau hidungnya sengaja terbuka dan dibuka sehingga debu masuk sampai ke lambungnya, menurut mayoritas fuqaha, ya, maka hukumnya adalah batal. Jadi ya, dia sengaja membuka mulutnya lebar-lebar, ya, membuka hidungnya lebar-lebar sampai terkumpul di lidahnya dan ditelan celekuk, alhamdulillah, itu batal. Kenapa? Dia menyengaja membuka mulutnya, menyengaja membuka hidungnya agar tepung tadi masuk, nempel di lidahnya, kemudian dia konsumsi tepung itu. Batal. Ini pendapat yang mayoritas ulama. Ya, karena memang ini seperti menyengaja. Meskipun sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak. Ya, karena dia tidak terlalu berasa. Ya, tapi saya lebih cenderung memilih pendapat dia batal. Ya, kenapa? Ya, karena memang dia menyengaja melakukannya. Ya, dan sengaja untuk melakukannya. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak, karena tepung itu sesuatu hal yang halus dan dia dimaafkan. Ya, meskipun dia sengaja membuka mulut, tapi kan dia halus,
sesuatu yang lembut yang untuk dihindari, maka itu hukumnya tidak mengapa. Kemudian, apakah merokok dapat membatalkan puasa? Nah, jadi merokok ini ya terdapat dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah, disebutkan para fuqaha telah sepakat bahwa merokok itu, ya, merokok ketika berpuasa itu, ya, dia membatalkan puasa. Ya, merokok ketika berpuasa itu membatalkan puasa. Ya. Begitu juga, ya, asap rokok sampai ke tenggorokan dengan cara dihirup melalui hidung, ya, secara sengaja juga membatalkan puasa. Ya. Baik orang yang merokok aktif atau orang yang merokok pasif, kalau dia sengaja menghirupnya sampai di lambung, maka dia batal puasa. Meskipun dia tidak merokok, tapi dia menghirup asap tadi, membatalkan puasa. Jadi bagi ikhwah sekalian yang tidak merokok, kemudian punya teman muslim yang mungkin, ya, wallahu a'lam bishawab, ya, dia tidak berpuasa, ya, atau, ya, ada teman selain Islam yang dia tidak berpuasa merokok di samping Anda, ya, saran saya sebaiknya agak menjauh. Jangan mendekat. Anda tidak merokok, tapi kalau kemudian masuk ke lambung, ya, itu juga bisa termasuk membatalkan puasa. Jadi kita nggak boleh beralasan, kan yang ngerokok teman saya, bukan saya yang ngerokok, kan yang. Kalau Anda menghirupnya sampai terasa masuk ke lambung, maka itu akan termasuk membatalkan puasanya. Mengapa? Ya karena memang, ya, dia menyengaja menyedotnya. Adapun jika tidak sengaja karena sedang lewat ada orang rokok, terhirup hanya bau asap rokok, tidak sengaja dalam tanda kutip menikmati asap tadi, maka hukumnya tidak batal. Ya, jadi kami ulangi, hukum merokok hukum merokok aktif, ya, hukum merokok aktif itu membatalkan puasa. Hukum perokok yang pasif, dia sengaja menghirup dari hidung, ya. Dia sengaja karena dia merokok, tapi karena puasa, takut puasanya batal, akhirnya dia duduk di samping orang yang rokok tadi. Dia menikmati. Nah, seperti itu, ya. Sampai di lambung, maka dia batal. Kecuali yang ketiga, dia tidak sengaja, sedang lewat saja, ternyata ada orang rokok, ya. Maka dia hirup rasa rokok tadi, tidak membatalkan puasanya. Nah, jadi mari, ya, kita hindari hal tersebut. Berikutnya, apakah mengunyah permen karet dapat membatalkan puasa? Hukum mengunyah permen karet menurut para ulama ada dua macam. Pertama, dihukumi makruh, yang kedua dianggap sebagai pembatal puasa. Kita lihat penjabarannya. Dihukumi makruh ketika permen karet yang dikunyah tidak mengeluarkan cairan apapun yang bisa masuk ke dalam perut dan tidak memberikan rasa di tenggorokan. Mengunyah permen karet dihukumi makruh, tidak batal ketika permen karet yang kita kunyah tadi, ya, tidak mengeluarkan satu cairan, tidak mengeluarkan yang bisa masuk ke tenggorokan, maka mengunyah permen karet itu hukumnya makruh. Ya, mungkin kalau kita mungkin gigit plastik, ya, gigit plastik itu kan tidak mengeluarkan air, gigit plastik itu kan tidak mengeluarkan rasa, ya, tapi itu hukumnya makruh. Plus kurang kerjaan, ngapain ya plastik kok digigit-gigit. Yang kedua, jika permen karet, ya, dia mengeluarkan air, dia mengeluarkan rasa yang bisa sampai di kerongkongan, maka permen karet tadi bisa membatalkan puasa. Berarti permen karet yang dijual di warung-warung kalau kita makan
itu membatalkan puasa atau tidak? Membatalkan. Kenapa? Karena dia mengeluarkan rasa. Karena dia menghasilkan air. Meskipun air itu dari liur kita. Nah, jadi barakallahu fikum, ya, insyaallah besok kita lanjutkan di waktu yang sama. Kita akhiri dengan baca, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga niat kita dalam kebaikan dan senantiasa menganugerahi kita ya dalam setiap amal kita betul-betul lillahi taala. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.